Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini boleh ada untuk kami berfungsi bersama. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap lektor yang akan membaca kebenaran firman-Mu. Juga setiap kami yang mendengar, bahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kami mendapat berkat dari firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu Sarina. Kita akan mulai dari Ibu Ayu dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Apul Siaan. Silakan Bu Ayu. Ya, baik Bu Santi. Saya akan membacakan Mazmur pasal 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian. Kolose 4. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitakan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapus. Salam kepadamu dari tabib Lukas, yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa, dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah
supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kamu terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Rektor, Ibu Ayu dan Pak Apulsiaan dan juga Ibu Sarina. Ya, baik. Renungan Embun Pagi hari ini berjudul Berdoa dan Berjaga-jaga. Nanti akan langsung disampaikan oleh Pastor Joseph Pauzang. Silakan, Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, dengan penuh cinta, rajin berbuat baik, benar-benar menanti-nantikan Tuhan, ya, seperti yang ada di dalam Kolose 4, ya. Menanti-nantikan Tuhan itu dengan berdoa dan berjaga-jaga di dalam doamu itu, ya, sambil mengucap syukur, terus mengucap syukur. Itu sebuah resep, ya, resep yang paling simple, ya, yang sebetulnya artinya segalanya. Saudara, banyak orang ketika bilang berdoa itu basa-basi. Kamu datang sama Pak Pendeta, ya berdoa saja. Saudara, hampir jarang dengan ngomong saya, ya berdoa saja. Ya, kalau Anda konseling sama saya itu, ya berdoa saja. Kalau saya bilang kamu berdoa, berdoa beneran. Ya, karena saya tahu kuasa doa itu, ya berdoa saja. Berdoa saya sering kali dengar gitu ya, entengnya berdoa saja. Bahkan si Pak Pendeta yang ngomongnya berdoa saja, belum tentu dia mengalami doa. Setiap kali ditanya, Pak Pendeta selalu ngajarin, ada 3 cara Tuhan menjawab doa. 1 bilang ya, 2 bilang tidak, yang ketiga, nanti tunggu. Nah, ya kan? Wah, itu puluhan tahun tuh saya dengarkan hampir tiap pendeta datang ngajari tentang doa aja 3. Saudara, jawaban doa itu kita sudah tahu ketika kamu berdoa. Kalau kamu selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya. Kalau kamu selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kamu selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kamu tuh selalu tahu jawaban doamu. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh berdoa itu kita nggak basa-basi, ya berdoa saja. Ya, seakan-akan gampangnya berdoa saja gitu ya. Saudara, Anda mengenali jawaban doamu enggak? Berarti kan cuma ada 2. Ya kalau nanti kan empuh, berarti kan masih nanti, ya kan? Sebenarnya jawabannya kan cuma 2, 50-50. Kalau gitu ngapain berdoa? Kamu nggak berdoa juga jawabannya 50-50 kan? Berhasil atau tidak? Anda mau tes, ujian PNS. Apakah dengan berdoa kamu sukses? Pasti lulus? Kalau kamu yakin dengan doa pasti lulus, pasti kamu nggak nyogok. Iya kan? Nyogok. Itu juga berdoa. Terus ada kesaksian, di dalam doa Tuhan mengabulkan. Anda syukuran karena Anda berhasil masuk PNS dengan doa dan uang sokokan. Iya dong, iya kan? Kalau kamu yakin, kamu cuma dengan doa saja, kamu kan tidak perlu nyogok. Artinya kamu sendiri jawabannya cuma 2 tadi, ya atau tidak. Cuman kalau untuk menjadi PNS dengan doa saja, rasanya kok ya jawabannya kebanyakannya tidak. Iya kan? Nah, kalau ngomong sama saya yang realistis ya, saya ngalamin semua yang kamu ngalamin, saya ngalamin ya. Ketika saya berdoa, saya sudah tahu nih Tuhan kabulkan apa enggak. Begitu saya tahu Tuhan nggak bakal kabulkan, tapi saya ngerti, saya tahu Tuhan, aku cinta satu proyek ini, aku mengasihi kelompok ini, aku ngotot. Lalu aku puasa.
Itulah gunanya puasa. Tetapi bukan Tuhan, saya pengen beli mobil baru sampai kamu puasa ngotot. Jangan. Jangan. Ya. Itu namanya hawa nafsu. Berdoa dengan hawa nafsu. Iya kan? Kamu berdoa untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Tetapi ketika kamu berdoa di dalam Tuhan, kamu benar-benar hidupmu itu sudah penuh dengan cinta. Ketika hidupmu masih penuh dengan hawa nafsu, kamu berdoa sebenarnya itu tadi yang kamu minta dan doakan adalah untuk memenuhi hawa nafsumu. Sehingga kamu tidak menjawab, tidak mendapatkan jawaban doamu. Jadi Anda sudah ngerti sebenarnya. Nah, sekarang Anda Anda ini bekerja nih, kerja. Tuhan, saya ingin sebuah mobil, Tuhan. Tiap malam Anda doain. Kalau Anda nggak berdoa, kira-kira Anda bisa punya mobil nggak? Tergantung. Kalau kamu pekerjaannya cuman tiap hari kerjanya cuman jadi tukang becak tiap hari, kamu nggak bakal bisa beli mobil BMW. Ya bisanya belinya mobil bekas lagi. Tapi kalau kamu kerjanya YouTuber, ya bisa tiba-tiba berkembang tanpa berdoa loh. Jangan ngomong harus berdoa. Saya mau bayar anak sekolah besok. Nggak usah berdoa. Cari utangan aja sama tetangga. Ya kan? Cari utangan aja sama tetangga. Nggak usah berdoa. Kalau Anda mau, ya Tuhan, tolong Tuhan gerakkan hati si nona itu, aku jatuh cinta padanya. Anda doa puasa supaya si nona itu jatuh cinta padamu. Itu perlu doa enggak, saudara? Enggak perlu. Kamu cukup bawa uang sekepok yang banyak. Setiap hari kamu kipas-kipas pakai uang itu di depan si nona. Pasti mau sama kamu. Tiap kali ngangkring pakai mobil bagus, diapelin terus. Nonanya nggak mau, orang tuanya si nona akan maksa si nonanya buat mau sama kamu. Iya nggak? Nggak usah pakai doa di dalam nama Yesus, pakai doa puasa 40 hari 40 malam. Kamu harus realistis, kamu harus benar-benar realistis dalam doamu, supaya ketika doamu ya bukan supaya ketika ya memang kebanyakan doamu nggak dijawab, karena doamu untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsumu. Yang begitu nggak perlu berdoain. Kalau kamu sudah mau ngikutin hawa nafsumu nggak perlu berdoa. Ya udah kerja aja yang keras, kamu ngakali mau gimana caranya, tabrak. Kalau kamu kerja keras, kamu sungguh-sungguh ya pasti jadi. Nggak usah pakai doa. Ngajari nggak bener, beneran. Supaya kamu jangan buang-buang waktu. Ya kan? Dan kalau gagal, kamu jangan nyalain Tuhan. Terus kamu mutung, aku nggak ke gereja karena Tuhan tidak mengabulkan doaku yang mulia ini. Kan untuk kebaikan, kalau aku bisa sama si nona itu, aku bisa memuliakan nama Tuhan. Enak aja, kamu begitu sama si nona itu, kamu tidak akan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama kalau pikirkan begitu kamu sama si nona, begitu pacaran sama si nona, yang kamu pikirkan bukan mau ke gereja sama-sama sama si nona. Kamu pengen ngelepas BH-nya. Oh, jangan ngomong enggak, saya ngomong mah beneran ya. Bener enggak? Karena kamu kan ingin memuaskan hawa nafsumu, terus kamu berdoa, begitu dikabulkan, kamu yang pertama kamu lakukan adalah lepas BH-nya si nona kan, padahal kamu sudah berdoa di dalam nama Yesus. Jangan ngomong enggak kamu isi. Nah, itu otak-otak jahat itu ya manusia itu. Lalu kamu sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus berhasil melepas BH-nya si nona. Beneran saya ngomong realistis ya. Itu sudah terjadi di mana-mana. Teman-teman saya yang pacaran dulu ya zaman gitu, saya berdoa puasa buat dapat itu, akhirnya itu juga. Ya, ketika kita mau berdoa, saya ajari anak saya berdoa untuk cari jodoh. Doa, saya sungguh-sungguh doa. Taunya dari mana? Taunya kalau itu dari Tuhan. Loh, itu bukan saya dari Tuhan. Kamu yang menetapkan kamu mau istri seperti apa. Kamu mau istri foto model, kamu mau istri artis, kamu mau istri yang
yang mengasihi Tuhan. Kan kamu yang menentukan dari awal. Banyak kalau mau tinggal milih mah banyak tinggal pilih. Kamu juga udah punya kerjaan, kamu udah selesai kuliah, kamu udah punya kerjaan bagus, segala macam, tinggal pilih. Kamu juga istilahnya juga nggak jelek-jelek amat lah, anak saya lah. Cuman kamu harus berdoa, kamu mau seperti apa? Dan kamu doakan yang benar. Dan kamu konsisten. Dan mengapa kamu ingin seperti itu? Waktu saya mau pilih anak itu, mau pacaran itu, saya bilang, Tuhan, saya nggak pengen yang wah, cantik, bling-bling, kembang, desa, segala. Saya cuma, Tuhan, saya mau orang ini takut akan Tuhan. Kedua, ya dia dari keluarga yang baik, yang tidak bercerai. Karena itu pesan orang tua saya. Ya, beneran ya. Karena itu kutuk ya. Perceraian itu sebuah kutuk. Kamu harus putuskan kutuk itu dengan apa? Bayar harga. Ditolak tenging-tenging nggak bisa. Harus putusnya di kamu, bayar harga ya. Begitu satu kamu nggak percaya, maka bawahnya nggak cerai langsung. Harus ada yang mau berkorban. Kalau semua aku tenging-tenging nggak bisa, percaya saya nggak begitu caranya. Itu orang suka ngawur ya, tenging-tenging. Jadi harus ada yang bayar harganya dan orang itu harus dimulai. Ya. Jadi itu saya tunjukkan kriterianya, saya mau seperti ini. Yang ketiga dia harus bisa nyanyi Tuhan. Harus bisa nyanyi. Harus bisa main musik, harus bisa nyanyi. Karena saya suka menyembah. Saya suka masuk di kamar menyembah Tuhan. Sampai dengan hari ini kami sekeluarga yang menyembah Tuhan. Anda lihat kami berempat ya begitulah kami. Tiap hari di rumah ya kita begitu. Kita itu mainannya ya kalau orang lain pada nge-game sama anaknya ya saya main musik sama anak saya. Kehidupan kami ya begitu. Karena memang itulah yang saya inginkan. Keluarga yang seperti itu. Kami berdoa bersama tiap malam. Ya tiap pagi saya doakan anak saya sebelum keluar. Karena itu yang saya inginkan. Lah kamu pengen keluarga yang seperti apa? Ya kan? Kalau kamu pengen keluarga yang begitu ya kamu harus cari orang yang sederhana seperti anak. Kamu harus cari orang yang cinta Tuhan. Saya bilang begitu sama anak saya seperti mama. Kamu cari orang sederhana. Kamu jangan cari yang wah, yang bling-bling, yang pesolek, yang apa ya. Nggak bakal mau begituan. Nggak bakal. Kamu harus cari orang yang sederhana supaya kayak mama. Tergantung kamu mau seperti apa. Kita yang menentukan loh saudara ya. Tetapi ketika kita mau menentukan itu, hati kita itu sudah diarahkan oleh rema yang ada dalam hidup tiap hari. Setiap hari kita dipenuhi dengan rema. Makanya siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh yang selalu hidupnya benar di hadapan Tuhan? Maka dia bisa naik ke gunung Tuhan. Tuhan akan selalu ada berkenan sama dia. Ya. Selalu orang-orang yang berkenan itu yang mendapat privilege. Karena dia selalu punya remanya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bahkan keinginannya pun adalah keinginan yang benar. Punya mobil salah nggak? Tergantung. Tergantung. Saya tuh nggak pernah kepengen mobil baru. Sungguh, saudara. Mobil saya mobil tua saja, nggak apa-apa. Tetapi bolak-balik ya namanya kita pelayanan jauh kan. Sekali kita pelayan, sekali pergi 300 km. PP ya, Tegal Semarang. PP. Jadi nggak mungkin pakai mobil tua. Dan saya nggak kepengen mobil baru juga. Bener-bener nggak kepengen. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan arahkan. Udahlah saya pakai mobil tua saja. Dokter Idro protes, kenapa nggak yang baru? Pak Stephen protes, duitnya nggak ada. Lu kan bisa begini, nggak mau saya. Udahlah nanti, nggak mau, pokoknya nggak mau. Udah yang tua saja, ini saja sudah. Udah yang baru saja, kata Pak Stephen. Duitnya nggak ada Pak, dan saya nggak mau utang. Dulu saya nggak ngerti, karena kan saya nggak bisa ngambil apa segala macam. Ternyata Tuhan berkehendak beda ya. Dihitung semuanya, loh kok jadi murah sekali. Wah, nah itu akhirnya saya punya mobil yang agak baru tahun 2020 ya. Baru kali ini saya pakai ya, selama saya melayani Tuhan, baru kali ini saya pakai mobil agak baru. Kilometernya juga masih dikit dan mobilnya enak banget, bagus banget.
bukan mewah ya, mobil biasa. Kalau di Indonesia mungkin mewah, kalau di Eropa itu mobil biasa, mobil sejuta umat, kelasnya kayak Avanza begitu ya. Tapi kalau di Indonesia mobil saya Peugeot ya, mobil saya lihat harganya 400 juta ya. Harga secondnya 400 juta kalau saya lihat di Indonesia. Tapi aslinya di sini di Eropa itu mobil sejuta umat. Tetangga saya punya, sana punya, sono punya, setiap kali sepanjang jalannya mobilnya itu semua. Kayak kamu kalau ngeliat Avanza di Indonesia itu sama aja tuh. Nah, tapi Tuhan berikan yang baik. Karena kita berdoanya, kita itu kan buat pelayanan, untuk pekerjaan, bukan buat pamer, bukan buat seneng-seneng. Bahkan tadinya saya mau nyupir taksi, udahlah nyupir taksi saja. Saya pikirnya begitu kan, saya tak nyupir taksi supaya saya juga merasa bersalah kan, pakai mobil baru kok enak-enakan nemen ya. Nah, tak mobil taksi, ternyata nggak boleh juga. Jadi saya tetap harus fokus melayani. Itu tadi ya. Tuhan kasih yang baik ketika kita meminta dengan dituntun oleh rema. Doamu setiap hari, doa buat kebutuhan anak sekolah kok Pak. Iya, sekalipun doa buat anak sekolah, seringkali kamu doanya dengan hawa nafsu loh. Buktinya apa? Buktinya, kamu kan pengen anakmu sekolah di sekolah terbaik, sekolah unggulan. Kenapa nggak di sekolah negeri saja? Saya sebenarnya ngerti hal ini ya, sejak lama saya bilang, Mami saya berdoa ya supaya saya bisa, wah, Mi, aku nggak mau Mi, ngotot Mami ya, kamu harus masuk sekolah swasta. Nggak mau Mi, 6 bulan dan bayar sekolah itu nggak enak Mi, aku nggak mau. Disetrap segala macam ya, dulu di SD swasta. Begitu saya nilainya bagus ya, nilai saya di atas 8 itu ya, saya langsung pindah ke sekolah negeri ya. Kalau di sekolah swasta uang sekolahnya 80.000, di negeri itu uang sekolahnya cuma 8.000, seper-10-nya. Gila ya. Kalau saya tanya teman saya di sekolah swasta berapa, 80.000. Saya cuma 8.000. Di sana masuknya sampai berapa masuknya? Oh, 200 sampai 300.000. Saya di situ uang masuknya cuma 50.000, uang pangkalnya. Apa namanya deh nggak tahu, cuma 50.000. Dan itu sekolah negeri favorit, ya, keunggulan di kota kami. Jadi kenapa sih kudu di sekolah favorit? Nah itu kan menunjukkan bahwa untuk anak sekolah pun kamu punya hawa nafsu, ya. Jadi kamu hati-hati. Apakah hidupmu itu sudah dituntun oleh rema yang benar? Ada cinta, ada kesederhanaan. Cinta itu bersahaja ya. Cinta itu tidak complicated. Hawa nafsu itu complicated. Jadi kalau Ciupatka itu, cinta itu derita sepanjang masa itu karena nafsu. Ya. Makanya complicated. Kalau hubungan cintamu complicated itu pasti karena dipenuhi dengan nafsu. Kalau cintamu tulus, biasa, polos ya, nggak akan complicated. Mengapa? Karena orang suka romantika. Ya. Karena suka dengan romantika kan, membuatnya menjadi complicated. Iya kan? Kalau orang tua tidak setuju kan, padahal kita sudah di dalam Tuhan, ya didoakan orang tuanya. Jangan kamu backstreet. Kalau backstreet kan jadi complicated kan. Cinta yang complicated itu hawa nafsu ya. Paling gampang itu apa? Kamu selingkuh. Kalau selingkuh kan deg-degan ya, deg-deg. Waduh nanti kirim-kirim sembunyi-sembunyi, terus rasanya kayak Romeo dan Juliet ya. Iya kan? Padahal kan enggak, kamu sedang jadi penjahat itu. Kamu sedang kurang ajar sama istrimu, kamu sedang kurang ajar sama suamimu, menjijikan sekali sebenarnya itu kan. Bukan indah, menjijikan sekali kamu gitu. Dan kamu tuh bisa merusak anakmu, istrimu dan anakmu, suamimu atau anakmu, kamu bisa merusak loh gara-gara perselingkuhanmu. Tapi kan yang jalan kan rasanya indah kan selingkuh itu kan. Ya, itu udah complicated, itu hawa nafsu. Itu ciri dari hawa nafsu ya. Tetapi ketika cinta itu dipenuhi dengan agape, cinta yang suci, yang kudus, maka nggak complicated. Ya. Tidak akan complicated cinta yang suci. Cinta yang suci itu adalah cinta tanpa hubungan seks sebelum menikah. Simple sekali. Nggak usah mikir macam-macam. Cinta yang tanpa hubungan seks sebelum menikah itu cinta yang suci.
Ya, simple ya, nggak usah bikin complicated. Itu cintanya suci. Kalau cintanya kamu buru-buru pengen nge-booking dulu, ya pokoknya itu namanya bukan cinta yang suci. Dalam doamu, kamu penuh dengan hawa nafsu ketika kamu ya sedang berdoa untuk hutang-hutangmu. Ya kan, supaya kamu bisa bayar hutang. Ya kan, buktinya apa? Habis kamu berdoa, kamu cari utangan lagi buat tutup utangan yang ini. Saya baru ngerti tuh. Kemudian saya berdoa, Tuhan kalau aku sampai hari ini nggak bisa bayar utang, ya sudah selesai. Aku nggak mau buka tutup lubang lagi. Cukup, miliaran utang saya waktu itu ya. Yang terjadi, Tuhan baik. Tiba-tiba orang yang menghutangi saya ini kasih surat hutang, saudara. Surat pelunasan hutang. Jadi bilang, ini kan kamu ada begini, dia cerita ya. Itu dikasih surat pelunasan hutang. 400 juta dihapus hutangnya saya. Nanti ada lagi yang lain ya. Jadi ketika kamu memutuskan untuk sederhana, lah kamu utangnya banyak, lah ini cerita lagi di Belanda ini. Ada orang utangnya banyak, jebrak kemana-mana. Tapi mobilnya pakai Mercy, baru saudara. Lah yang diutangi kan girap-girap. Tak bilangi kamu pengen beres, kamu jangan nunjukin kamu pakai Mercy di depan orang. Pakai kereta atau pakai mobil butut. Pakai Mercy. Tapi ini dasarnya orangnya sombong ya. Nah itu kamu berdoa minta utangmu lunas tapi kamu pakai mobil bagus. Ya jangan. Orang yang lihat girap-girap. Lagi banyak utangnya, kamu di Facebook, kamu pamer, kamu lagi makan enak. Terus kamu bilang, Tuhan tolong selesaikan, bantu aku Tuhan, tolong Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Engkau akan tutup segala hutangku, tapi kamu tiap hari makan di restoran. Nah yang punya piutang, yang diutangi jengkel. Dateng labrak kamu, kamu bisa makan di restoran, tidak bisa bayar utang. Jengkel nggak? Terus kamu bilang, Tuhan, kenapa Engkau permalukan aku Tuhan? Ya bukan. Kamu kalau punya utang, jangan punya media sosial. Jangan pamer hidupmu di media sosial. Kamu lagi bahagia, lagi cengar-cengir, lagi joget-joget, kamu lagi makan enak. Jangan. Lu kan makan enak cuma itu foto lama, ya jangan. Kamu bikin orang panas itu namanya. Kamu punya utang, tahu diri lah. Orang sudah nggak nagih utang kamu itu udah bagus. Kalau kamu jangan manas-manasin. Kamu doanya minta supaya Tuhan tolong. Ya enggak bisa, bukan masalah Tuhan nggak mau tolong, ya kamunya yang Tuhannya mau nolongnya tapi kamu nengedan kok. Ya, Tuhan mau tolong kamu tapi kamu yang gila kok. Kamu manas-manasin. Maka Tuhan nggak tolong. Sebab cinta itu simple. Ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup setiap hari. Bersahaja. Kalau kamu berbagi rezekimu, ya, berbagi makananmu, itu namanya kamu nggak pamer. Tapi kalau kamu ya punya utang banyak, kamu malah bagi-bagi ke Pak Pendeta, bagi kemana-mana, ya, maaf ya. Kamu punya utang banyak, jangan perpuluhan, saudara. Serius, kamu kalau punya utang banyak itu jangan buat perpuluhan. Kamu fokus bayar utangmu. Serius, tapi kamu harus sediakan selalu makanan untuk orang miskin. Yang paling penting itu bayar utang, bukan bayar perpuluhan. Kamu punya penghasilan 10 juta, ya. Kamu perpuluhannya terus 1 juta kan teorinya kan. Kamu punya utang 100 juta. Seharusnya 1 jutanya itu kali 100 bulan. Ya kan? Selesai kan? Tapi kamu malah buat bayar perpuluhan, terus kamu bayar utang. Ya kan? Salah kamu. Bayar utang dulu. Bukan bayar perpuluhan dulu. Bukan kasih persembahan sulung, persembahan tatangan dulu. Bayar utangmu dulu. Tetapi kalau ngasih makan itu wajib. Kamu siapkan. Ya, kecuali itu utang dagang. Kalau utang dagang kan itu ada hitungannya. Tapi mesti utang yang kamu udah salah.
Artinya kamu udah mau collab gara-gara hutang itu ya. Selesaikan hutangmu dulu. Kalau kamu punya orang tua yang belum dirawat, yang lagi susah, jangan ngasih pendeta, kasih rawat orang tuamu dulu. Jangan kasih uang persembahan ke gereja dulu. Orang tuamu dirawat dulu. Ya. Itu memang caranya, itu cara Tuhan. Firman Tuhan sudah menjelaskan, ngajarin kita begitu. Kalau kamu nggak gitu, kamu salah. Pendetamu berarti ngajari salah tuh. Yang penting perpuluhan dulu. Pendetamu edan itu. Tuhan Yesus berkata, ya jangan sampai kamu ngomong sama orang tuamu, uang yang aku buat ngerawat kamu sudah tak kasihkan ke rumah Tuhan. Nggak boleh tuh kamu ngomong gitu tuh, kata Tuhan Yesus. Iya kan? Nggak boleh. Kamu harus ngerawat orang tuamu dulu. Makanya ada doa-doamu itu nggak dijawab. Karena kamu hidupnya nggak beres. Itulah kamu melakukan pelayanan dengan hawa nafsu itu namanya. Kenapa kamu maksa kudu bayar per bulan dulu? Supaya pendetamu seneng kan? Kamu dipuji-puji kan? Supaya pendetamu mau doain kamu terus kan? Anda tidak usah ngasih uang ke saya begitu ingat Bu Santi tak doain. Saya lagi setir mobil, saya ingat apa yang pasti tak doain. Saya begitu lagi ini, saya ingat Pak Apul dulu lagi ada masalah, pasti saya langsung berdoa. Begitu saya lagi di jalan, di mobil, saya ingat ya Bu Marjuni, pasti langsung saya doakan. Langsung, dan doa itu kan tidak harus masuk yang, kan nggak perlu begitu kan. Berdoa itu adalah sebuah kekuatan dari hatimu, kamu tiba-tiba hatimu jatuh dengan belas kasih, kamu ingat, Tuhan, tolong ini Tuhan. Ada Pak Yudi Liong di Surabaya, teman lama. Tuhan tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba keingat Tuhan tolong ini Bu Linda. Tuhan ini tolong berkati. Iya kan? Sambil jalan kan, ingat. Pusatkan perhatian kita, sebut nama orang ini. Kalau kita tahu masalahnya, kita ikut merasakan masalahnya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba saya diingatkan sebuah nama ya. Dulu saya selama beberapa minggu ya, saya doakan Bu Sarma itu hampir tiap hari. Ya kan? Entah kenapa, lewat namanya Bu Sarma terus ya, hampir tiap hari itu ya. Ya saya doakan terus. Ya kan? Entah, saya nggak tahu ada apa, dan saya nggak mau cerita. Pokoknya ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Dan itu adalah bagian kewajiban saya sebagai gembala untuk memperhatikan roh dari jemaat. Demikian juga Anda, ketika Anda mengingat, ingat Pastor Paul, paling utama apa? Harapkan dalam doa, sebut sesuatu. Karena ketika orang-orang banyak sepakat nyebut satu nama, ya, itu akan ada kuasanya loh. Ada orang-orang yang banyak, entah apa, pokoknya sebut satu nama. Ketika kalian berdoa buat saya, khusus ya, doa buat keluarga, para pengurus, ya, termasuk untuk saya berterima kasih sekali. Gitu ya, saudara. Itu penting doa-doa seperti itu. Tapi hidupmu tuh harus penuh dengan rema. Doa seperti apa? Doa ketika hidup Anda tuh selalu penuh dengan rema. Sebab ketika hidupmu tuh tidak penuh dengan rema, ya 1000 doamu itu ya akhirnya hilang begitu saja. Tapi ketika doamu itu diikuti dengan kehidupanmu yang benar dan sertai rema, maka cara kamu memikirkan sesuatu, cara kamu menginginkan pun, keinginanmu pun dituntun oleh rema. Dan Tuhan akan jawab. Dan Tuhan akan kabulkan menurut kekayaan dan kemuliaannya segala doamu itu. Menurut segala kasih dan kuasanya. Tapi doamu itu harus dituntun dengan rema. Makanya, ya simple. Rema yang pertama kamu harus miliki ucapan syukur. Rema yang pertama kamu miliki itu seharusnya adalah ucapan syukur loh. Artinya apa? Kamu percaya. Dalam ucapan syukur kan berarti ada rasa cukup kan? Kalau kamu sudah cukup, kamu mau minta apa lagi sama Tuhan coba? Karena ada rasa cukup. Bahkan di tengah-tengah hutangmu yang begitu banyak, ada rasa cukup. Udah, jangan buka tutup lubang. Selesai. Kalau kamu sudah salah, sudah cukup. Cukup. Kalau enggak, berarti kamu belum percaya. Terima kasih Tuhan.
sudah sampai sejauh ini. Tuhan masih lindungi saya. Cukup Tuhan. Saya mau belajar percaya, saya nggak mau buka tutup lubang. Iya kan? Mulai koreksi hidupmu, anak-anak yang boros, pangkas, yang membuat pengeluaran jadi besar hidupmu, ya, pangkas. Mungkin sekolah anakmu, pangkas. Saya sampai sekolah anak saya tak pindahin ya dari sekolah gengsi, enggak gengsi. Ya waktu setelah saya mengerti, anak saya tak pindahkan ke sekolah umum ya, tadinya sekolah bilingual, dua-duanya sekolah bilingual. Begitu saya kolaps, saya langsung pindahkan. Begitu saya sudah mengerti kebenaran ini ya, tak pindahkan semua ke sekolah umum, nggak apa-apa. Nggak malu. Saya tanya, malu nggak? Malu nggak? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak saya bahasa Inggrisnya bagus. Ya, bagus banget anak saya dua-duanya bahasa Inggrisnya. Bahasa Belandanya juga, apalagi ya, bahasa Belandanya juga, bisa bahasa Jerman juga, bisa 5 bahasa anak saya. Jadi cukup dari ucapan syukur itu, sehingga kita selalu sadar. Kalau enggak, kamu kalap loh. Kamu doa tapi kamu sebenarnya enggak doa. Kamu doa itu kamu maksa Tuhan katanya. Doa yang memaksa Tuhan. Diajarinya begitu di gereja. Salah. Doa yang memaksa Tuhan itu hanya untuk jiwa-jiwa loh saudara. Bukan memaksa Tuhan untuk kamu beli mobil Ferrari. Bukan memaksa Tuhan untuk kemewahan loh. Ya. Doa memaksa Tuhan itu adalah untuk jiwa-jiwa. Ya. Doa memaksa Tuhan itu hanya untuk ya antara hidup dan mati. Baru kamu bisa doa memaksa Tuhan. Ada temanya. Kalau kamu ngawur maksa Tuhan, ya kamu sampai mencret darah ya nggak dikasih. Dan kamu jangan marah, karena memang salah. Ya kan, kamu datang nih sekarang nih protes sama Jokowi, ya protes ya sama Prabowo nih, kamu demo nih, demonya apa? Demo minta istri. Lah, kan bingung Prabowo kan, demo minta istri, saya aja lagi keder tinggal sama istri, kamu demo minta istri sama saya. Tidak bisa. Kalau kamu demo minta makan sama negara bisa, kamu demo supaya minta keadilan di dalam beribadah bisa. Lah demo minta istri kan nggak bisa, ada tempatnya. Ya, kamu demo sama pemerintah gara-gara kamu isinya jelek. Lah kan kamu dulu yang milih. Enggak, ada tempatnya. Kamu sama Tuhan juga begitu. Lah kamu minta sama Tuhan untuk segala kemewahanmu. Mintanya sama setan. Lah, kalau kamu ingin hidup mewah itu mintanya sama setan. Dikabulkan. Kalau sama Tuhan, nggak bisa. Kamu mau minta istri 3 supaya diberkati Tuhan dengan istri 3, mintanya sama setan, jangan sama Tuhan. Kalau kamu minta sama Tuhan, kamu minta hidup dalam kelimpahan dan kecukupan. Kamu minta supaya kamu melimpah dengan cinta. Kamu melimpah dengan belas kasih, kamu melimpah dengan kemurahan hati, dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kamu minta sama Tuhan. Kalau kamu minta istri 3, mintanya sama setan. Kalau kamu mau minta mobil bagus, mintanya sama setan. Dikabulkan. Langsung dikabulkan. Iya. Minta Tuhan itu jangan kemewahan. Karena Tuhan bilang, kemewahan itu membawa kamu ke neraka kan? Di mana hartamu, di situ hatimu kan? Iya kan? Masa Tuhan mau kasih kamu supaya masuk neraka? Kan tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan memberkati kamu, Dia akan berkati kamu dalam kelimpahan. Ya kan? Di dalam kekayaan yang benar, yang sehat. Di mana kamu tidak jadi OKB. Wah, jadi mental OKB, jadi jumawa. Tidak akan begitu. Ketika kamu diberkati Tuhan, kamu akan tetap ingat kepada orang miskin.
Karena berkatmu adalah kelimpahan. Tadinya kamu bisa bikin nasi bungkus 10, sekarang kamu bisa bikin 1000 satu bulan. Nah, itu kan kelimpahan. Kalau kamu bisa ngasih nasi bungkus 1000 bungkus buat orang-orang miskin, berarti kan Anda punya limpah kan? Ya, tapi duitnya sumbangan. Kayak saya kan tiap tadi kan bisa kasih makan orang, ya duitnya sumbangan dari kalian juga. Di Den Haag kita tiap seminggu 2 kali. Ya duit sumbangan. Tapi kan bisa kan kasih makan kan? Artinya kan kalau saya kasih makan orang, nggak mungkin dong anak saya kelaparan. Nggak mungkin anak-anak yang dipastori kita, aktivis kita dipastori kelaparan. Orang Marcel kalau makan juga semua pada ikut makan. Makan kita sisain buat teman-teman di pastori, ya kan? Harus selalu ada makanan di pastori supaya siapapun datang selalu ada makanan. Nggak mungkin dong Marcel makan terus Marcel sampai seminggu nggak makan karena nggak ada uang, kan nggak mungkin. Ya kan? Nah itu ya, Tuhan baik. Nah begitulah cara bekerja, cara berdoa. Kamu harus punya rema yang benar. Kamu harus punya cinta yang benar. Cinta dan rema yang benar itu adalah kebersahajaan. Simpel, sederhana. Dalam kesederhanaan itu nanti ada kelimpahan. Di dalam kelimpahan itu nanti ada banyak sekali orang yang diberkati. Itulah maunya Tuhan. Itulah doa yang berkenan sama Tuhan. Bukan doa yang untuk supaya kamu, Tuhan aku minta supaya istriku banyak, supaya aku bisa beli mobil mewah. Mintanya sama Gunung Kawi kalau yang itu. Banyak orang tua, aku pengen beli gini, aku pengen beli begini. Orang, ya, kamu berdoa sama Tuhan ya nak. Kalau saya mah nggak boleh. Jangan biasain pakai barang mewah ya. Ajari anakmu dari kecil. Ya, jangan suka pamer. Ajari dari kecil. Bisa. Ya. Nanti kamu hidupnya senang. Nanti kamu hidupnya dalam kelimpahan. Dan Tuhan selalu memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Ya, saya cuma butuh mobil, Tuhan kasih mobil yang bagus. Mobil Tuhan tidak apa-apa. Malah sudah kebeli mobilnya. Sudah kebeli. Sudah, pokoknya ini saja mobil Tuhan tidak apa-apa. Tahun 2007 ya. Tapi itu ganti. Nanti kamu punya masalah di tengah jalan lagi. Begitu ya. Itu simpel ya. Tapi saya kan nggak pernah ngajari Anda untuk minta materi-materi untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi karena kebutuhan. Suatu hari kamu butuh kendaraan. Kamu butuh komputer, butuh handphone. Ya kita minta. Bukannya nggak boleh minta. Tapi kamu jangan minta yang mewah. Minta sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, sederhanakan. Sebetulnya Tuhan lagi ajari kita dalam setiap doamu. Nanti Tuhan selalu kabulkan. Lihat aja deh, jangan tidak percaya saya. Minta dalam kesederhanaanmu. Di dalam memang sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena hawa nafsumu. Dan herannya setelah saya mengerti cara doa begini. Saya begitu mau berdoa, saya langsung tahu nih. Tuhan kabulkan apa enggak. Bahkan seringkali saya kaget, Tuhan kasih lebih dari yang saya minta. Ya, itu seringkali begitu. Padahal saya mintanya cuma ini loh Tuhan. Saya cuma minta ini saja. Tapi Tuhan kasih lebih dari yang saya minta. Itu seringkali terjadi. Ya. Coba hari ini belajar berdoa seperti itu. Nanti kamu tahu doamu itu mau dijawab apa enggak, kamu sudah ngerti. Tapi kamu harus punya rema dulu tentang cinta, tentang kesederhanaan. Bahwa cinta itu simple ya. Kalau cinta itu nggak simple, complicated, itu hawa nafsu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.